Assalamualaikum, bertemu lagi dengan mata pelajaran marketing kelas 10. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah segmenting, targeting, positioning atau STP. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar menganalisis strategi segmenting, targeting, dan positioning produk. Melakukan strategi segmenting, targeting, dan positioning produk. Tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian dan tujuan segmentasi produk, menjelaskan segmen pasar, konsumen, dan pasar bisnis, menjelaskan pengertian targeting, memahami strategi positioning pasar. Pengertian segmentasi pasar yaitu proses membagi-bagi pasar keseluruhan suatu produk ataupun jasa yang tadinya bersifat heterogen ke dalam beberapa segmen yang dimana setiap masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek. Manfaat segmentasi. Yang pertama, mendesain produk atau jasa yang lebih responsif, menganalisis pasar, menemukan peluang, menguasai posisi yang superior, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Pola segmentasi pasar. Yang pertama adalah preferensi homogen. Yang kedua, preferensi menyebar, dan yang ketiga, preferensi yang mengelompok. Prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, tahap survei, yaitu tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua, analisis stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga, tahap pembentukan, yaitu tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Segmentasi pasar efektif. Yang pertama, measurable, yaitu segmentasi harus dapat diukur. Yang kedua, accessible, segmentasi harus dapat dicapai. Yang ketiga, different, segmentasi harus berbeda. Yang keempat, substansial, segmentasi harus cukup luas. Dan yang terakhir adalah durable, yaitu segmentasi harus dapat bertahan lama. Kelompok segmentasi pasar terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah segmentasi geografik, yaitu strategi membagi konsumen berdasarkan unit geografis yang berbeda, seperti negara, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, segmentasi demografik, yaitu membagi konsumen berdasarkan karakteristik umum konsumen, misalkan usia, gender, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Yang ketiga, segmentasi psikografik, yaitu segmentasi yang membagi konsumen berdasarkan hal yang disukai, kegiatan yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu segmentasi yang mengelompokkan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Pengertian targeting adalah pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi beragam terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
Fungsi target pasar: mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas seefisien dan seefektif mungkin. Yang terakhir, mengantisipasi persaingan. Pola target pasar. Yang pertama adalah single segment, yaitu perusahaan dapat mempertimbangkan posisi yang kuat di satu segmen, namun juga mempunyai resiko besar, sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. Yang kedua adalah selective spesialisasi, yaitu perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian. Yang ketiga, produk spesialisasi, yaitu perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus atau tertentu. Yang keempat, market spesialisasi, yaitu perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Yang kelima, full market coverage, yaitu perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Menyeleksi pasar sasaran. Yang pertama, ada mass marketing strategi, yaitu strategi yang berdasarkan adanya penghematan biaya-biaya yang disebabkan karena produk tersebut baru diperkenalkan. Yang kedua, ada niche market strategi. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Yang ketiga, ada concentrated marketing, yaitu perusahaan memusatkan pemasaran produknya pada satu atau beberapa kelompok pembeli potensial saja. Pengertian positioning, yaitu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat yang membuat konsumen selalu ingat. Tipe dari brand positioning strategi. Yang pertama ada harga atau kualitas terbaik. Yang kedua ada menurut pemakai. Yang ketiga menurut pesaing. Yang keempat berdasarkan prestise. Yang kelima berdasarkan atribut. Dan yang keenam berdasarkan harga. Yang ketujuh berdasarkan keuntungan.